Apakah kesetiaan itu punya harga? Di atas Bukit Sari, dengan gemerlap lampu kota Semarang sebagai saksi, Arini akhirnya mengetahui jawabannya. 10 tahun ia menjadi istri setia. 10 tahun ia membangun kerajaan bersama pria yang ia percaya sepenuh hati. Namun dalam satu malam, suaminya mengkhianatinya dengan wanita yang ia lindungi di rumahnya sendiri. Bram pikir Arini hanya istri pajangan. Ia lupa satu hal. Kerajaan itu berdiri di atas tanah milik Arini. Dan ketika seorang wanita berhenti menangis, ia mulai menghitung. Malam itu, bukan hanya rumah yang ditinggalkan. Sebuah kekuasaan runtuh, dan seorang wanita menemukan kembali kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Apakah menurutmu kesetiaan itu memiliki harga? Bram? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Arini saat mereka duduk di beranda lantai 2 rumah mewah mereka yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota Semarang dari ketinggian Bukit Sari. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Arini menyesap teh melatihnya perlahan. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah suaminya yang sedang sibuk dengan gawai di tangan. Bram tertawa kecil. Kenapa tiba-tiba bicara filosofis begitu? Sayang, kesetiaan itu komitmen dan komitmen adalah dasar dari hubungan kita. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Dia tahu benar bahwa di balik kata-kata manis itu ada kebohongan yang sudah membusuk. Marni sudah menyiapkan makan malam. Tanya Arini mengalihkan pembicaraan. Sudah, Nyonya. Sebuah suara lembut namun gemetar menyahut dari arah pintu geser. Marni berdiri di sana. Gadis itu mengenakan seragam pelayan yang mulai terasa sempit di bagian perutnya. Wajahnya tertunduk. Marni, kau pucat sekali hari ini. Apa kau sakit? Arini bertanya dengan nada yang sangat datar. Marni hanya menggeleng. Namun sebelum dia sempat berbalik ke dapur, Bram tiba-tiba meletakkan gawai miliknya ke atas meja kaca dengan bunyi dentang yang keras. Tidak perlu bersandiwara lagi, Arini. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk kita bicara jujur sebagai orang dewasa, ujar Bram. Suaranya berat, menggema di luasnya beranda. Bicara jujur tentang apa? Bram melirik ke arah Marni, lalu memberi isyarat agar gadis itu mendekat. Tangan Bram yang biasanya membelai rambut Arini kini mendarat di bahu Marni dengan penuh perlindungan. Hati Arini mencelos, namun wajahnya tetap seperti pualam yang beku. Marni sedang mengandung, ucap Bram lugas. Dia mengandung anakku. Darah dagingku yang sudah aku tunggu-tunggu selama 10 tahun pernikahan kita yang hampa ini. Jadi, apa rencanamu, Bram? Arini bertanya, suaranya tetap stabil. Bram menarik napas panjang. Aku ingin kau menerima dia sebagai istri keduaku beserta anak yang dikandungnya. Jika kau menolak, silakan angkat kaki dari rumah ini. Lepaskan semua fasilitas, kendaraan, dan status yang kau miliki. Arini, kau hanya menikmatinya. Marni sempat melirik Arini dengan tatapan kemenangan yang tipis. Aku butuh waktu untuk berpikir, jawab Arini singkat. Bagus, aku senang kau mulai menggunakan logika, ujar Bram dengan nada meremehkan. Marni mengangguk patuh dan melangkah pergi. Bram kemudian menyusul masuk ke dalam rumah, meninggalkan Arini sendirian di beranda. Arini berdiri menatap ke arah pelabuhan di kejauhan. Angin malah menyapu wajahnya. Dia tidak hancur. Dia hanya sedang menghitung mundur. Kau salah besar, Bram. Bisik Arini pada kegelapan malam. Kau pikir kau yang membangun kerajaan ini. Mari kita lihat siapa yang akan tetap berdiri saat pondasinya kucabut dalam satu malam. Dia melangkah masuk, tidak menuju ke arah tempat tidur, melainkan ke arah ruang kerja pribadinya yang tersembunyi di balik lemari buku. Arini menutup pintu ruang kerjanya dengan sangat pelan. Rasa cemburu yang biasanya membakar kini telah mengkristal menjadi tekad yang dingin dan keras. Dia menyalakan lampu meja yang berpendar kekuningan,
menyinari tumpukan map yang tersusun rapi di dalam laci tersembunyi. Bram lupa bahwa Arini adalah putri dari mendiang pria yang memegang kunci tanah-tanah strategis di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Arini menarik sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya terdapat salinan asli akta kepemilikan tanah dan surat perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani Bram 10 tahun lalu. Dalam surat itu tertulis jelas bahwa kepemilikan mayoritas perusahaan properti yang kini menggurita di Semarang sebenarnya adalah milik Arini secara pribadi. Arini mengambil alat pemindai portabel. Satu persatu dokumen penting itu dia pindahkan ke dalam sebuah kandar kilat yang sangat kecil. Setiap lembar yang terpindai adalah satu paku lagi untuk peti mati karir suaminya. Tepat pukul 2 dini hari, Arini mendengar langkah kaki di koridor. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu ruang kerjanya. Jantung Arini berdegup kencang, namun tangannya tetap mengepal kuat. "Arini, kau masih di dalam?" Suara Bram terdengar rendah. Arini menarik napas panjang lalu membuka pintu sedikit. Dia memasang wajah yang terlihat lelah dan sembab. "Aku hanya sedang merenung. Bram." Aku sulit memejamkan mata. Bram bersandar di bingkai pintu. Bau alkohol menyeruak. Dia menatap Arini dengan tatapan kasihan yang merendahkan. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Esok pagi kau akan sadar bahwa pilihanku adalah yang terbaik untuk kita semua. Sekarang tidurlah." Bram mencoba menyentuh pipi Arini. Namun Arini sedikit menghindar dengan dalih ingin mengambil air minum. Bram hanya mendengus, merasa bahwa istrinya sudah benar-benar hancur dan tak berdaya. Dia pun berlalu menuju kamar tamu, tempat di mana Marni mungkin sudah menunggunya. Setelah memastikan suasana kembali sunyi, Arini kembali ke dalam ruangannya. Dia tidak tidur. Dia justru mulai mengetik sesuatu di laptopnya. Sebuah surat pengunduran diri dari posisi Dewan Komisaris, dan sebuah instruksi khusus kepada pengacara pribadinya. Menjelang pukul 5 pagi, saat sayup-sayup suara azan mulai terdengar dari kejauhan, Arini mengenakan jaket gelap dan kerudung sederhana. Dia membawa tas jinjingnya dan keluar melalui pintu belakang yang biasa digunakan oleh para pekerja taman. Mobilnya sengaja dia tinggalkan. Arini berjalan kaki menuju jalan raya, menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi. "Stasiun Poncol," jawab Arini singkat. Di dalam taksi, Arini mengeluarkan kartu seluler di dalamnya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya keluar jendela saat melintasi jembatan. Kini, Arini yang dikenal Bram telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Tepat saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur, Arini sampai di stasiun. Stasiun hanyalah tempat persinggahan sementara untuk menyesatkan jejak. Dia berjalan masuk ke kerumunan orang lalu keluar melalui pintu yang berbeda menuju sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan yang sudah dipesan oleh seseorang yang sangat dia percayai. "Semua sudah siap, Nyonya?" tanya seorang pria parubaya dengan pakaian safari yang rapi yang sudah menunggunya. "Pak Heru." Arini menyerahkan kandar kilat dari saku jaketnya. "Lakukan sekarang, Pak Heru. Pastikan pada jam kantor nanti semua rekening perusahaan dibekukan atas instruksi pemilik lahan." Pak Heru mengangguk takzim. "Dan Bapak?" Arini tersenyum dingin. Biarkan dia bangun di rumah yang indah itu 1 jam lagi. Biarkan dia menikmati kopi paginya sebelum dia menyadari bahwa dia bukan lagi pemilik dari apapun yang dia injak. Keheningan di kediaman mewah Bukit Sari pecah saat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Meja kayu jati yang mahal itu tampak kosong melompong. Tidak ada aroma kopi, tidak ada suara denting sendok. Bram turun dengan jubah mandinya. Dia melirik ke arah dapur, berharap melihat punggung istrinya atau setidaknya Marni. Namun, dapur itu bersih. "Arini," panggil Bram. Tidak ada jawaban. Di kamar Marni, dia menemukan gadis itu baru saja keluar dengan wajah bingung. "Di mana, Arini? Kenapa sarapan belum siap?" tanya Bram ketus. Marni menggeleng gemetar. Bram menuju kamar utama. Kamar itu kosong. Tempat tidur tertata sangat rapi. Bram berjalan menuju lemari pakaian dan membukanya dengan kasar. Sebagian besar pakaian Arini masih ada di sana, namun dia menyadari beberapa barang penting. Tas bepergian favorit Arini dan kotak perhiasannya telah lenyap. Sialan, dia benar-benar berani pergi.
gerutu Bram. Namun rasa percaya diri Bram mulai goyah saat dia masuk ke ruang kerja Arini. Ketika dia memeriksa brankas tersembunyi di balik lukisan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Brankas itu terbuka lebar, kosong. Bukan hanya uang tunai yang hilang, tapi dokumen-dokumen penting yang selama ini dia titipkan pada Arini juga tidak ada. Tidak mungkin, bisik Bram. Peluh dingin mulai membasahi punggungnya. Dia segera berlari ke ruang kerjanya sendiri. Saat dia memasukkan kata sandi ke komputer, sebuah pesan kesalahan muncul di layar. Akses ditolak. Dia mencoba melakukan panggilan ke bank. Maaf, Bapak Brahmano. Berdasarkan instruksi dari pemegang saham mayoritas dan Dewan Komisaris tertanggal pagi ini, seluruh rekening atas nama perusahaan dan rekening pribadi yang terafiliasi telah dibekukan sementara untuk keperluan audit internal, ujar petugas bank. Audit apa? Saya pemilik perusahaan itu, teriak Bram hingga urat lehernya menegang. Kami hanya menjalankan prosedur berdasarkan dokumen legal yang kami terima, Bapak. Dokumen tersebut menyatakan adanya indikasi penyalahgunaan aset tanah yang statusnya adalah hak milik pribadi atas nama Nyonya Arini. Ponsel di tangan Bram nyaris jatuh. Di gerbang rumahnya, sebuah mobil hitam legam baru saja berhenti. 2 orang pria berpakaian safari turun. Bram mengenali salah satu dari mereka. Pak Heru, orang kepercayaan almarhum mertuanya. Marni, jangan buka pintunya, teriak Bram, namun terlambat. Pak Heru melangkah masuk dengan wibawa yang tidak bisa dibantah. Dia menatap Bram yang hanya mengenakan jubah mandi dengan tatapan merendahkan. Selamat pagi, Saudara Bramantio, ucap Pak Heru. Saya di sini sebagai kuasa hukum Nyonya Arini. Saya membawa surat pemberitahuan bahwa mulai hari ini status hunian ini kembali kepada pemilik aslinya. Karena rumah ini berdiri di atas tanah warisan keluarga Nyonya Arini dan semua biaya pemeliharaannya ditarik dari rekening yang kini sudah dibekukan, Anda diberikan waktu hingga sore ini untuk mengosongkan tempat ini. Bram tertawa histeris. Ini gila, Arini tidak mungkin seberani ini. Sebaliknya, Bram, sela Heru tenang. Tanpa Arini dan aset keluarganya, Anda hanyalah seorang kontraktor gagal dengan tumpukan hutang. Dan mengenai Marni, Pak Heru melirik gadis itu yang mulai menangis. Nyonya Arini berpesan, jika Anda begitu mencintai anak dalam kandungan itu, silakan rawat mereka dengan sisa uang di dompet Anda. Karena per detik ini Anda tidak memiliki apa-apa lagi di kota ini. Sementara itu, di sebuah sudut sunyi di kawasan kota lama, Arini sedang duduk di sebuah kafe tua yang tenang. Dia melepaskan kacamata hitamnya, menyesap kopinya dengan tenang, merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Jari-jarinya perlahan mengusap permukaan kasar sebuah kunci tua yang ia ambil dari tasnya, kunci rumah kecil di daerah Sekayu. Ia membuka laptopnya. Bram mencoba masuk ke server menggunakan akun admin miliknya berkali-kali. Namun semuanya gagal. Arini telah mengganti semua akses kunci digital. Arini tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Ia membayangkan Marni. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di kepala Arini. Di dalam brankas besar di kantor pusat, ada sebuah dokumen yang lebih krusial dari sekadar akta tanah. Itu adalah bukti suap yang dilakukan Bram kepada seorang pejabat tinggi di Semarang terkait izin reklamasi Pantai Utara. Jika dokumen itu jatuh ke tangan pihak berwajib, Bram tidak hanya akan jatuh miskin, dia akan berakhir di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Arini menutup laptopnya dengan suara klik yang tegas. Dia harus mengambil dokumen itu sebelum Bram melakukan tindakan nekat seperti membakar kantor atau melenyapkan bukti. Sesampainya di gedung perkantoran milik keluarga Arini yang disewa oleh perusahaan Bram, suasana tampak kacau. Arini berjalan masuk dengan kepala tegak. Dia melangkah menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Dia segera menuju ke dinding kayu di belakang kursi direktur dengan menekan urutan angka rahasia. Sebuah panel rahasia terbuka. Di dalamnya tersimpan sebuah map merah kusam. Arini membukanya dengan tangan gemetar. Di sana terdapat foto-foto, rekaman suara dalam bentuk kaset kecil, dan catatan transfer bank yang sangat rinci. Ini adalah bom waktu. Saat Arini hendak memasukkan map itu ke dalam tasnya, pintu ruangan terbuka dengan bantingan keras. Bram berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Matanya merah, bajunya berantakan, dan wajahnya dipenuhi amarah yang meluap-luap.
Dia tidak lagi tampak seperti pengusaha hebat. Berikan map itu padaku, Arini. Geram Bram. Aku tahu kau mengambil apa yang ada di sana. Jangan berani-berani menghancurkanku lebih jauh. Bram menerjang maju, mencoba merebut tas Arini. Bram berhasil memojokkan Arini di dekat jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Semarang. Tangannya mencengkeram kerah jaket Arini dengan kasar. Berikan map merah itu atau aku tidak akan segan-segan melemparmu keluar dari gedung ini. Aku bisa bilang ini kecelakaan atau bunuh diri, karena kau depresi tahu aku akan menikah lagi. Bisik Bram dengan nada yang sangat mengerikan. Arini menatap langsung ke dalam mata Bram. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya ada kebencian yang murni. Lakukan saja Bram. Tapi kau harus tahu satu hal. Pak Heru sudah memegang salinan digital dari semua isi map ini. Jika sesuatu terjadi padaku malam ini, data itu akan terkirim secara otomatis ke kantor kepolisian dan semua media massa di Jawa Tengah dalam waktu 5 menit. Kau ingin menjadi penghuni sel di gedung panen? Cengkeraman Bram perlahan mengendur. Matanya bergetar, mencari-cari kebohongan di wajah istrinya. Dia melepaskan kerah jaket Arini dengan kasar, lalu mundur beberapa langkah sembari menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Mulai malam ini, aku akan tinggal di rumah sekayu. Jangan pernah mencoba mencariku ke sana atau mengirim orang-orangmu. Setiap langkahmu sedang diawasi oleh tim hukumku. Dan sampaikan pada Marni, dia boleh memiliki rumah di Bukit Sari itu untuk malam ini saja. Besok jurusita akan datang. Arini melangkah keluar. Sesampainya di rumah sekayu, dia menyalakan lampu bohlam yang redup. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Arini mengintip. Di sana berdiri Marni. Arini membuka pintu. Marni berdiri dengan wajah yang nyaris tak bisa dikenali. Matanya bengkak, sudut bibirnya tampak sedikit biru. Nyonya, tolong saya. Bisik Marni sebelum akhirnya luruh di lantai teras. Mas Bram, dia bukan manusia. Nyonya. Begitu polisi datang dan menyita rumah itu, dia mengamuk. Dia menyalahkan saya. Lalu dia memukul saya, Nyonya. Dia mencoba memaksa saya untuk menggugurkan kandungan ini sekarang juga. Agar dia bisa kembali bersujud pada Nyonya. Saya ketakutan. Saya lari. Arini terdiam. Situasi ini tidak ada dalam rencananya. Kau bisa tidur di kamar belakang. Tapi ingat satu hal. Jika kau berani menghubungi Bram atau memberikan posisi kita, aku sendiri yang akan menyerahkanmu pada polisi. Arini kembali ke ruang tamu. Dia melihat rekaman kamera tersembunyi dari kantor pusat. Bram tampak sedang membongkar lantai parket kayu di bawah mejanya, mengeluarkan kantong beludru hitam besar dan beberapa tumpuk uang asing. Pria itu berencana untuk kabur. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang meraung di depan gang sekayu. Lampu sorot yang terang menerobos masuk melalui celah-celah jendela rumah. Itu adalah mobil yang sering digunakan oleh orang-orang suruhan Bram. Marni, bangun. Dia sudah di sini. Arini berlari ke kamar belakang. Kita harus pergi dari pintu rahasia di dapur yang tembus ke gang sebelah. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara benturan keras menghantam pintu depan. Arini menarik Marni masuk ke bawah kolong tempat tidur tua, lalu dia sendiri bersembunyi di balik lemari besar. Pintu depan akhirnya jebol. Bakar saja rumah ini. Itu akan memancing mereka keluar kalau memang masih ada di sekitar sini. Perintah pria yang satunya lagi. Tiba-tiba suara sirene polisi sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Suara langkah kaki itu bergegas keluar. Kita tidak bisa di sini lagi. Bram sudah kehilangan akal sehatnya, ucap Arini. Dia segera menghubungi Pak Heru. Pak Heru, sekarang kirimkan semua bukti itu ke markas besar kepolisian daerah dan juga ke rekan-rekan media. Jangan tunggu fajar dan jemput saya di titik koordinat yang saya kirimkan. Malam itu juga Arini membawa Marni meninggalkan rumah sekayu. Mereka menyelinap melalui gang-gang sempit. Di bawah lampu jalan yang temaram, Arini melihat pemberitahuan di ponselnya. Berita utama di media daring lokal mulai bermunculan. Dugaan skandal korupsi dan penggelapan dana proyek reklamasi. Pengusaha properti ternama Semarang menghilang. Nyonya, kenapa Nyonya menyelamatkan saya? Tanya Marni saat mereka menunggu mobil Pak Heru di depan sebuah gereja tua.
Karena aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Laki-laki seperti apa yang kau puja itu. Aku ingin kau sadar bahwa anak yang kau kandung itu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mobil hitam Pak Heru akhirnya muncul. Nyonya, keadaan di luar sangat kacau. Pak Bram terdeteksi mencoba melintasi perbatasan kota menuju arah Kendal dengan mobil pinjaman. Dia membawa banyak uang tunai. Biarkan dia lari, Pak Heru. Dia hanya sedang menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Arini tahu babak terakhir dari drama ini belum usai. Lawang Sewu, Pak Heru. Perintah Arini dengan suara yang tak tergoyahkan. Di sana semua dimulai dan di sana pula semua harus berakhir. Lawang Sewu berdiri megah dan angker di bawah naungan langit malam Semarang yang pekat. Arini berdiri di pelataran tengah. Bram muncul dari balik pilar besar. Wajahnya hancur, matanya liar, dan sebuah tas ransel tersampir di bahunya. Berikan map itu, Arini. Sekarang, teriak Bram. Arini mengangkat map merah itu tinggi-tinggi. 10 tahun lalu di bawah pohon ini, kau bersumpah bahwa kau tidak akan pernah menyakitiku. Ternyata istana yang kau bangun hanyalah penjara yang penuh dengan kebohongan. Aku melepaskan rumah itu. Aku melepaskan perusahaan itu, dan sekarang aku melepaskanmu. Arini melempar map merah itu ke lantai. Bram segera menerjang dan memeluk map itu. Namun saat dia membukanya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Map itu kosong. Isi yang asli sudah berada di tangan pihak berwajib sejak 1 jam yang lalu. Bram. Tiba-tiba lampu-lampu sorot dari arah gerbang depan menyala terang benderang. Suara derap langkah kaki polisi yang teratur mulai mengepung area pelataran. Bram jatuh berlutut, meraung frustrasi. Polisi segera maju dan memborgol tangannya. Saat dia digiring melewati Arini, Bram sempat menatap istrinya. Kau pikir kau menang. Arini, kau juga kehilangan segalanya. Arini tersenyum, senyuman yang paling tulus. Aku tidak kehilangan apapun. Bram, aku baru saja menemukan kembali diriku yang kau curi selama ini. Dan harta bisa dicari, tapi kehormatan yang sudah kau injak-injak tidak akan pernah kembali. Fajar menyingsing di Semarang. Arini sudah berada di kantor hukum Pak Heru, jauh dari sorotan media yang kini sibuk memberitakan skandal penangkapan Bram. Dia mengenakan blus putih sederhana dan rok pensil gelap, penampilan yang jauh dari kesan glamor seorang nyonya besar, Bukit Sari. Pak Heru meletakkan secangkir teh panas di hadapan Arini. Pengajuan pembatalan pernikahan dan pengambil alihan aset perusahaan sudah kami ajukan pagi ini, Nyonya. Bram tidak akan bisa mengklaim apapun. Semua berjalan sesuai rencana. Arini mengangguk, matanya menyapu berkas-berkas di atas meja marmer. Pastikan semua celah hukum tertutup. Pak Heru, saya tidak ingin Bram bisa lolos dengan alasan teknis sekecil apapun. Mengenai perusahaan, segera bentuk dewan direksi sementara yang bersih. Kita akan mengubah nama perusahaan itu dan fokus pada proyek-proyek yang transparan. Pak Heru tersenyum bangga. Semarang akan tahu siapa pemilik sejati tanah-tanah ini, Nyonya. Siang harinya, setelah urusan kantor selesai, Arini meminta Pak Heru mengantarnya ke rumah Sekayu. Dia menolak hotel mewah dan memilih untuk menghadapi kenyataan barunya. Rumah itu tampak lebih tua dan lebih tenang di bawah terik matahari. Debu tipis menyelimuti perabotan antik. Marni, yang baru bangun, sedang menyapu teras depan dengan gerakan lambat. Perutnya mulai terlihat lebih besar. Bagaimana perasaanmu? Tanya Arini tanpa basa-basi. Marni menjatuhkan sapunya dengan terkejut. Saya baik-baik saja, Nyonya. Terima kasih. Saya sudah membersihkan kamar belakang sedikit. Arini mengambil kain lap basah dan mulai membersihkan meja kayu tua. Jangan panggil aku Nyonya lagi, Marni. Aku bukan Nyonya di sini. Aku hanya Arini, dan ini adalah rumah kakekku. Arini memandang ke seberang gang sempit. Tidak ada gerbang tinggi, tidak ada mobil mewah. Hanya kesederhanaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar memegang kendali atas ruang hidupnya, bukan sekadar hiasan dalam istana orang lain. 6 bulan berlalu. Perusahaan properti yang dulunya bernama Brahmano Group kini telah berganti nama menjadi Citra Pusaka. Arini,
Tampil memukau dalam balutan setelan bisnis modern, berdiri di atap gedung tertinggi milik perusahaannya, memberikan pidato pembukaan proyek pembangunan kawasan ramah lingkungan yang baru. Kami tidak lagi membangun di atas janji palsu, ujar Arini lantang, suaranya dipenuhi otoritas yang baru ditemukan. Kami membangun di atas warisan dan integritas. Para tamu penting dari pemerintahan dan investor bertepuk tangan meriah. Setelah acara selesai, saat Arini berjalan melewati kerumunan tamu, matanya menangkap sosok yang familiar. Marni berdiri di sudut, mengenakan kebaya sederhana, menggendong bayi laki-laki yang sehat. Mata Marni bersinar penuh rasa syukur dan sedikit malu. Arini menghentikan langkahnya, menatap bayi itu sejenak. Tanpa berkata-kata, Arini hanya memberikan senyuman kecil, senyuman yang kini benar-benar mencapai matanya. Dia tahu Marni telah memilih jalan hidupnya sendiri, jauh dari kemewahan yang dulu ditawarkan Bram. Arini melanjutkan langkahnya. Kehormatan yang hilang telah kembali, dan Arini telah siap untuk babak selanjutnya dalam kehidupannya yang baru. 3 bulan kemudian, Arini duduk di ujung meja konferensi yang terbuat dari kayu solid, memimpin rapat Dewan Direksi Citra Pusaka. Perusahaan itu kini menempati gedung kantor yang bersih dan modern di Simpang 5. Hari itu, mereka membahas warisan paling beracun dari era Bram, proyek reklamasi pantai utara yang mangkrak dan penuh masalah hukum serta lingkungan. Kita tidak bisa menutup mata dari tanggung jawab ini, kata Arini, menatap tajam ke sekeliling meja. Proyek ini mencerminkan kebobrokan yang kita tinggalkan. Salah satu direktur, Bapak Susilo, seorang veteran industri yang skeptis, berdeham. Nyonya Arini, menjual aset ini akan meminimalisir risiko publisitas buruk. Kita bisa fokus pada pembangunan perumahan ramah lingkungan yang baru. Arini tersenyum tipis, senyuman tanpa kehangatan. Jika kita menjualnya, kita hanya memindahkan masalah, Pak Susilo. Citra Pusaka tidak akan dibangun di atas pelarian. Kita akan mengubah proyek reklamasi itu menjadi kawasan konservasi bakau dan ruang terbuka hijau. Biaya pembersihan memang mahal, tapi itu adalah investasi terbesar kita untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Saya ingin membuktikan bahwa Citra Pusaka berbeda. Kita membangun integritas, bukan hanya beton. 4 bulan setelah konferensi pers yang sukses mengenai konservasi bakau, Arini diundang untuk wawancara eksklusif di sebuah stasiun televisi. Pewawancara, seorang wanita yang cerdas bernama Karina, langsung menusuk ke inti masalah yang selama ini menjadi bisik-bisik di Semarang. Nyonya Arini, Anda telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Namun, banyak pihak yang masih bertanya-tanya, bagaimana Anda menghadapi fakta bahwa mantan suami Anda, Bramantio, kini menjalani hukuman penjara yang panjang, sebagian besar karena bukti yang Anda serahkan. Arini mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, wajahnya diterangi oleh lampu studio yang terang. Karina, jawabnya, suaranya mantap tanpa getaran penyesalan. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tugas saya saat itu adalah menyelamatkan perusahaan dan warisan keluarga dari kehancuran yang diciptakan oleh penyalahgunaan wewenang. Fokus saya bukan pada hukuman orang lain, melainkan pada pembangunan kembali Citra Pusaka di atas fondasi yang transparan. Keadilan sudah berjalan, dan saya harus terus berjalan maju. Pada momen itu, dia menerima pesan dari Pak Heru yang mengabarkan bahwa Bram telah mengajukan banding, namun ditolak. Arini hanya mematikan ponselnya, tidak membiarkan berita itu mengusik kedamaiannya yang mahal. Setahun sejak Lawang Sewu, Arini menyempatkan diri mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota, tempat Marni kini tinggal dan bekerja. Suasana di sana tenang, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan. Marni, mengenakan blus batik sederhana, sedang duduk di teras sambil menjahit. Bayi laki-lakinya yang berusia setahun, dinamai Bima oleh Marni, tidur pulas di ayunan. Arini. Marni berdiri terkejut. Arini mendekat, pandangannya tertuju pada Bima. Ada kemiripan samar dengan Bram, tetapi lebih lembut, lebih lugu. Dia anak yang sehat. Marni, aku senang melihatmu baik-baik saja. Arini menyerahkan sebuah amplop. Ini bukan uang tunai, Marni. Ini adalah beasiswa pelatihan menjahit profesional di Jakarta. Setelah itu, aku ingin kau memimpin unit produksi seragam kecil untuk proyek-proyek Citra Pusaka. Kau akan menjadi pemasok independen kami.
Marni meneteskan air mata, bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Saya tidak tahu harus berkata apa, Nyonya Arini. Cukuplah kau mandiri, Marni, dan jaga Bima. Dia pantas mendapatkan ibu yang kuat dan berintegritas. Kita semua pantas mendapatkan babak kedua yang lebih baik. Setelah itu, Arini berdiri, meninggalkan Marni untuk menjalani kehidupannya sendiri. 2 tahun sejak kejatuhan Bram, Citra Pusaka di bawah kepemimpinan Arini telah menjadi mercusuar integritas di industri properti Jawa Tengah. Keberhasilan Arini dan proyek konservasi bakaunya menarik perhatian internasional. Arini, tampil memukau dalam balutan setelan bisnis modernnya, kini berada di lobi sebuah gedung pencakar langit di Singapura, memimpin timnya untuk negosiasi akhir dengan Green Axis Capital, sebuah firma investasi terkemuka yang fokus pada proyek berkelanjutan. Pak Heru terlihat sedikit gugup di sampingnya, memeriksa berkas untuk terakhir kalinya, tetapi Arini tetap tenang. Saat Arini memasuki ruang rapat yang didominasi kaca dan baja, ia disambut oleh CEO Green Axis, Tuan Lim, seorang pria parubaya yang terlihat sangat serius. Negosiasi berjalan alot, Tuan Lim mencoba menekan marin keuntungan Citra Pusaka, namun Arini mempertahankan posisinya dengan argumen yang kuat dan data yang transparan mengenai dampak positif proyek konservasi bakau mereka. Kepercayaan publik dan etos perusahaan yang telah mereka bangun adalah aset terbesar mereka yang tak ternilai. Setelah 3 jam, Arini berhasil mengamankan investasi besar yang tidak hanya memberikan dana segar, tetapi juga validasi global atas filosofi bisnis barunya. Ini adalah bukti bahwa kekuatannya kini tidak lagi bergantung pada kekayaan warisan, melainkan pada visi dan integritas pribadinya. Sekembalinya ke Semarang, fokus Arini beralih ke proyek pribadinya, renovasi rumah kayu. Dia memutuskan untuk mengubah rumah masa kecilnya menjadi Yayasan Pusaka Hati, sebuah pusat pelatihan keterampilan untuk wanita yang menjadi korban kekerasan dan rentan secara ekonomi. Suatu sore, saat mengawasi tukang yang sedang membongkar lantai kayu tua di kamar tidur belakang, kamar yang pernah ditempati Marni, sebuah kotak timah berkarat ditemukan tersembunyi di bawah lantai yang berdebu. Arini meminta para pekerja untuk berhenti dan mengambil kotak itu sendiri. Di dalamnya, Arini menemukan beberapa surat dan buku harian usang milik mendiang ayahnya. Salah satu surat, bertanggal tepat sebelum pernikahannya dengan Bram, berisi nasihat terakhir sang ayah. Nak, hati-hati dengan yang berkilauan. Emas terbaik seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Jangan biarkan siapapun mencuri cahayamu. Jika dia mencoba merobek hatimu, ingat, kau adalah tanah itu sendiri. Merekalah yang rentan, bukan kau. Arini menggenggam surat itu erat-erat. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan masa lalu, tapi karena pemahaman mendalam akan kebijaksanaan ayahnya yang baru ia mengerti sepenuhnya sekarang. Ayahnya tahu apa yang akan terjadi, dan rumah sederhana ini adalah warisan perlindungan yang sesungguhnya. 3 tahun pasca perceraiannya, Arini menghadiri jamuan makan malam formal yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Semarang. Acara tersebut diadakan di sebuah ballroom mewah, ironisnya, di salah satu hotel yang dulunya dibangun oleh perusahaan Bram. Arini mengenakan gaun yang elegan, namun ia memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Di tengah hiruk-pikuk obrolan bisnis, ia didekati oleh pria parubaya yang mengenakan jas mahal, Tuan Hadi. Wajahnya dipenuhi senyum palsu. Arini langsung mengenalinya. Tuan Hadi adalah mantan rekan bisnis Bram, seseorang yang pernah meremehkan Arini sebagai istri pajangan saat Bram masih berkuasa. Tuan Hadi kini tampak sangat ramah, terlalu ramah. Nyonya Arini, sungguh suatu kehormatan. Saya harus mengakui, Citra Pusaka Anda adalah sebuah keajaiban. Proyek bakau itu jenius. Saya ingin membicarakan investasi besar di proyek perumahan baru Anda, ujar Tuan Hadi, menawarkan kartu nama dengan senyum lebar dan mata yang penuh perhitungan. Arini mengambil kartu itu, matanya tajam dan tanpa emosi. Tuan Hadi, jawab Arini, suaranya pelan tapi menusuk, beberapa tahun lalu, Anda mengatakan bahwa saya hanyalah wanita yang menikmati harta suami saya. Sekarang, Anda ingin berinvestasi pada istri pajangan ini? Maaf, Citra Pusaka saat ini hanya bekerja dengan mitra yang memiliki integritas, bukan hanya modal. Silakan hubungi Pak Heru jika Anda ingin mengajukan permohonan, tapi saya tidak menjamin akan ada slot untuk Anda.
Arini kemudian berjalan pergi, meninggalkan Tuan Hadi yang membeku dalam keangkuhan yang memalukan di tengah keramaian. Arini tahu, penemuan kembali kehormatannya jauh lebih berharga daripada investasi apapun. 4 tahun setelah perpisahan yang menggemparkan, Yayasan Pusaka Hati resmi dibuka di rumah sekayu yang telah direnovasi total. Rumah tua itu kini dipenuhi cahaya dan kehidupan. Lantai kayu yang dulunya berdebu kini mengkilap, dinding-dindingnya dicat ulang dengan warna cerah, dan halaman depannya menjadi kebun herbal yang asri. Arini, mengenakan setelan kebaya modern yang memadukan keanggunan dan profesionalisme, berdiri di depan sekelompok wanita yang menjadi penerima manfaat pertama yayasan. Rumah ini dulunya adalah rahasia dan perlindungan bagi saya, ucap Arini dengan suara yang hangat, jauh dari nada tajam yang ia gunakan dalam rapat direksi. Sekarang, ini adalah rumah bagi semua wanita yang ingin membangun kembali fondasi hidup mereka yang dihancurkan oleh ketidakadilan. Ini bukan tentang membalas dendam, ini tentang membangun kembali dengan integritas. Setiap jahitan, setiap pelatihan, adalah langkah menuju kemandirian yang sejati. Dalam kerumunan itu, Arini melihat Marni, yang kini menjadi salah satu instruktur menjahit di yayasan, tersenyum bangga. Marni telah tumbuh menjadi wanita yang mandiri. Suatu pagi yang tenang di kantor Citra Pusaka, Arini menerima notifikasi dari Pak Heru bahwa ada permintaan kunjungan dari Departemen Hukum dan HAM. Tamu yang datang adalah seorang petugas penjara senior yang bertanggung jawab atas pengawasan narapidana kelas kakap. Setelah berbasa-basi sejenak, petugas itu menyampaikan tujuannya. Bramantio, mantan suami Anda, menunjukkan tanda-tanda depresi berat dan mulai memohon keringanan hukuman. Dia bersikeras bahwa ia adalah korban konspirasi. Pihak kami ingin mengetahui apakah Nyonya Arini bersedia memberikan surat pernyataan non-keberatan, atau setidaknya mengurangi tuntutan perdata yang masih berjalan. Arini menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mahalnya. Dia menatap lurus ke mata petugas itu. "Tolong sampaikan kepada Bapak Bramantio," kata Arini, suaranya kembali dingin dan profesional. "Saya sudah memberikan kesempatan untuk kejujuran 4 tahun lalu di beranda rumah kami. Dia memilih kebohongan. Sekarang, sistem hukum sedang berjalan sesuai dengan bukti yang sah. Saya tidak akan mengganggu proses keadilan. Saya tidak menuntut balas. Saya hanya mengizinkan konsekuensi dari tindakannya sendiri untuk berjalan sepenuhnya. Tidak ada pengurangan tuntutan. Citra Pusaka menuntut pengembalian penuh aset yang digelapkan." Petugas itu mengangguk, menyadari ketegasan yang tak tergoyahkan dari wanita di depannya. 5 tahun telah berlalu sejak Citra Pusaka terlahir kembali dari abu skandal Brahmano Group. Perayaan besar diadakan, bukan di ballroom hotel, melainkan di kawasan konservasi Bakau Utara yang kini telah menjadi ruang terbuka hijau yang indah dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Arini, dalam balutan gaun hijau emerald yang mencerminkan komitmen lingkungannya, memotong pita peresmian Pusat Edukasi Bakau. Di sampingnya berdiri Gubernur Jawa Tengah dan Tuan Lim dari Green Axis Capital, menunjukkan tingkat dukungan dan validasi global yang telah ia raih. Dalam pidato penutup, Arini mengangkat gelasnya. "Ini adalah bukti," katanya, "bahwa integritas bukanlah kemewahan, tetapi keharusan. Kita telah membuktikan bahwa bisnis yang benar tidak harus mengorbankan lingkungan atau kehormatan. Citra Pusaka adalah warisan ayah saya, dan sekarang, ia adalah mercusuar bagi masa depan yang transparan." Tepuk tangan membahana. Arini, setelah 5 tahun bekerja keras, akhirnya merasa tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga utuh secara spiritual. Dia melihat ke arah laut, tempat proyek reklamasi kotor itu berada, dan kini ia hanya melihat hutan bakau yang subur. Beberapa minggu setelah perayaan besar itu, Arini kembali ke Sekayu, ke tempat yang kini ia sebut rumah, Yayasan Pusaka Hati. Senja merayap, dan ia duduk sendirian di teras belakang, di kursi kayu tua yang ia temukan kembali saat renovasi. Ia membuka kotak timah yang berisi surat ayahnya. Setelah semua yang ia capai, perusahaan global, yayasan sosial, pengakuan kehormatan, ia menyadari bahwa harta terbesar memang bukan emas yang berkilauan. Ia menatap kebun herbal yang harum. Marni dan Bima baru saja pulang dari kegiatan menjahit. Tawa Bima yang kini berusia 5 tahun terdengar riang. Bram mungkin masih di balik jeruji besi, namun hidupnya, hidup Arini dan Marni, telah bergerak maju. Arini menyentuh bekas luka kecil di hatinya,
Luka yang kini tidak lagi terasa sakit, melainkan menjadi pengingat akan kekuatannya. Ayah benar, bisiknya pada angin senja. Aku adalah tanah itu sendiri. Arini tersenyum lebar. Senyuman terakhirnya menceritakan sebuah kisah tentang kehormatan yang tidak hanya ditemukan kembali, tetapi juga diwariskan pada generasi berikutnya.